Keluarga Karmis memang terkenal berkat garis keturunan jenius yang diwarisi turun-temurun. Mata merah adalah kemampuan unik mereka, suatu kekuatan yang memungkinkan analisis dan pemahaman sempurna terhadap setiap situasi. Di lapangan tembak, sebuah panah ditarik, dan dalam sekejap mata, panah itu tepat menancap di sasaran. Segera setelah itu, panah kedua yang lebih menakjubkan ditembakkan, membelah angin, dan membelah panah pertama dengan rapi. Bakat alami ini membuat segala kerja keras seolah-olah menjadi tidak berarti. Masa kecil Emi sangat hambar. Di sampingnya, pelayan setia bertepuk tangan tanpa henti, berseru penuh kekaguman, "Sungguh tidak bisa dipercaya, Nona." Sementara itu, Emi hanya diam-diam meletakkan busurnya, wajah cantiknya tidak menunjukkan secercah pun emosi. Kebanggaan seorang ayah terdengar di suatu tempat. "Haha, putriku tentu saja telah mewarisi garis keturunan jenius keluarga Karmis." Setelah itu, di taman yang bermandikan cahaya matahari, Emi duduk di depan papan catur yang rumit. Tangan mungilnya dengan lembut menggerakkan sebuah bidak catur merah. Namun kemudian dia tiba-tiba terdiam, matanya yang kosong menatap ke kejauhan, tenggelam dalam keheningan. Melihat penampilannya yang tidak biasa, pelayan itu bertanya dengan cemas, "Nona, ada apa, Emi?" Di bawah terik matahari, Amy berdiri di sana dengan ekspresi dingin, dengan acuh tak acuh mengucapkan benar-benar membosankan. Dia membenci segalanya, terutama ikatan nama keluarga. Dalam benaknya, pikiran-pikiran memberontak melonjak kuat. Keluarga, keluarga, keluarga. Apa yang telah dilakukan kekuatanku untuk keluarga itu? Aku bisa melakukannya sendiri tanpa nama itu. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Membawa tekad itu, Amy berbalik dan pergi, meninggalkan para pelayan yang terkejut di belakangnya. Dia melesat ke dalam malam kota, mencari kebebasan dan kegembiraan. Perkelahian kacau pecah di jalan berbatu, suara tongkat yang saling berbenturan dan teriakan bergema di bawah langit malam bertabur bintang. Di tengah adegan kekerasan itu, Amy hanya duduk di sana, menopang dagu mengamati dengan acuh tak acuh. Di sekelilingnya, para preman bersorak-sorak, tapi bagi Amy, semuanya masih hanya lelucon. Benar-benar membosankan, dia menghela napas lagi. Tak lama kemudian, jalanan menjadi sangat sunyi. Semua pembuat onar tergeletak di tanah. Kalah telak. Amy berdiri sendirian di tengah kekacauan. Rambut merah menyala menonjol di malam hari. Di tengah ruang akademi yang agung, tepuk tangan bergema riuh, mengarah ke Shirone. Pemuda berambut pirang keemasan itu menunduk malu, senyum cerah namun agak bingung merekah di bibirnya karena pujian semua orang. Namun, di tengah sorak-sorai itu, Amy Karmis terpaku. Segala suara seolah lenyap, hanya menyisakan bayangan senyum Shirone yang membesar di pandangannya. Sebuah pusing melanda, dan dia hanya bisa menggertakkan gigi, mengucapkan umpatan pelan, cukup untuk membuat udara di sekitarnya seolah membeku. Perubahan mendadak Amy tidak luput dari perhatian teman-teman yang duduk di sampingnya. Seorang gadis bertanya dengan cemas, Senior, Amy?" Terkejut dari pusaran pikirannya yang kacau, Amy tergagap. "Hah? Itu sepatu saya agak tidak nyaman." Dia memaksakan senyum canggung, namun dalam hati berteriak, "Aku tahu, ingatan yang terekam oleh mata merah ini tidak mungkin salah. Masalahnya, aku menemukannya di antara para bangsawan ini. Siapa yang menduga dia adalah anak rakyat jelata itu? Tapi kenapa? Kenapa dia ada di Akademi Sihir ini?" Keterkejutan itu cepat digantikan oleh rasa malu yang luar biasa. Amy menundukkan wajahnya ke meja, kedua tangan gemetar membalik-balik buku. Meskipun berusaha fokus pada tulisan di depannya, pikirannya masih berputar dalam kekacauan emosi, tak bisa lepas. Getaran hebat menjalar di punggung Amy, membuatnya harus mengangkat tangan dan menutupi wajahnya dalam kengerian yang mendalam. "Aku ingin mati saja," teriaknya putus asa dalam benaknya. Semua kenangan gelap yang dia coba kubur tiba-tiba muncul. "Aku sudah membersihkan masa laluku tanpa jejak. Jangan-jangan dia mengingatku kan?" Arus ingatan yang kacau membawanya kembali 5 tahun lalu, di sebuah gang gelap dan lembab. Di bawah guyuran hujan lebat, Amy saat itu dalam gaun hitamnya, berdiri di depan seorang anak laki-laki berambut pirang yang berlutut di tanah, wajahnya kotor dan berlumuran air mata. Di sekitar mereka ada pria-pria besar dengan ekspresi mengancam. Di tengah ketegangan itu, suaranya terdengar, terkesan polos namun mengandung ketajaman yang menusuk hati. "Sebagai budak, tidak mungkin memiliki harta benda kan? Atau kita coba periksa saja. Lepas bajunya."
Kembali ke kenyataan, suara seorang pemuda memotong alur pikiran Amy. Dia berdiri di sana dalam seragam akademi yang rapi, rambut pirang keemasan dan mata birunya memancarkan keceriaan. Kak Amy. Namun di balik senyum cerah itu, ada aliran pikiran gelap dan penuh kebencian. Dia bukan seperti yang semua orang kira. 5 tahun lalu, dia masih berkeliaran dengan preman di gang itu. Seseorang yang dipercaya para profesor sepertiku, kenapa harus berbohong? Dan hanya itu saja? Tentu saja tidak. Putri S resmi Akademi Sihir kan? Dia memerintahkan seorang budak untuk melepas pakaian di gang 5 tahun lalu. Kalau begitu, kita bisa memulainya sekarang. Dalam imajinasi Amy, dia sebenarnya sangat tertarik pada pria. Ya, dia sudah melepas semua pakaiannya. Kembali ke kenyataan, kepanikan juga melanda Amy. Tangannya mengepal erat, meremas selembar kertas karena marah dan malu. Wajahnya yang rupawan memerah, dia bergumam panik, matanya berkaca-kaca. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa membiarkan kesalahpahaman itu ada. Aku harus menghentikannya. Duduk tidak jauh dari sana, Shirone tiba-tiba menggigil. Meskipun cuaca tidak dingin, hawa dingin yang menusuk tulang masih menjalar di punggungnya. Dingin sekali, pikirnya dalam hati, masih belum bisa melepaskan diri dari ingatan yang menghantui. Berdiri di podium, Profesor Etela tersenyum ramah. Kacamata bulatnya berkilauan dengan cahaya pengetahuan. Suaranya yang jernih bergema di seluruh ruangan yang luas, di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi. Baiklah anak-anak, apa itu zona roh? Itu adalah pikiran seorang penyihir. Dia melangkah anggun ke tengah lingkaran sihir raksasa yang terukir di lantai. Setiap langkahnya mantap. Betul, itu adalah perwujudan pikiran seorang penyihir. Bentuk pertama adalah lingkaran. Itu adalah konsentrasi. Mata biru cerah di balik kacamata bundar Etela tiba-tiba memancarkan cahaya sihir murni. Namun, dalam pertempuran nyata, ia menjelaskan dengan tenang. Ada situasi tertentu di mana bentuk lingkaran tidak efektif. Akan kutunjukkan pada kalian dalam sebuah area ilusi. Begitu ia selesai bicara, sebuah lingkaran sihir raksasa berwarna biru cemerlang mulai menyebar dari kakinya, menyelimuti seluruh area di sekitarnya. Tak terhitung karakter kuno dan garis energi bercahaya terjalin, mengubah seluruh ruang kuliah menjadi dimensi ilusi yang luas dan ajaib. Di antara kerumunan siswa, Shirone mengangkat kepalanya, matanya terbelalak kaget. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat dengan jelas dunia energi. Aku bisa melihatnya, Shirone berseru dalam benaknya, jantungnya berdebar kencang. Aku bisa melihat area roh dengan mataku sendiri. Etela berdiri agung di tengah-tengah area ilusi berdiameter 10 meter, tersenyum lembut. Ia menjentikan jarinya, sebuah target sihir berbentuk lingkaran segera muncul di kejauhan. Ini adalah bentuk dasar area roh, bentuk lingkaran, namun jarang digunakan dalam pertarungan. Aku akan menunjukkan pada kalian contoh sederhana. Baiklah, aku akan menembakkan sihir ke arah target itu. Area rohku berdiameter 10 meter dan targetnya berjarak 20 meter. Energi sihir mulai beriak hebat di sekelilingnya. Dalam ruang ilusi biru pekat, target kecil melayang sendirian di kejauhan, berada di luar jangkauan area roh, menanti sebuah mantra yang akan diluncurkan. Shirone menahan napas, kedua tangannya tergenggam erat penuh harap. Akhirnya aku bisa melihatnya menggunakan sihir dengan mataku sendiri. Pikiran itu membuat jantungnya berdebar kencang. Suara Profesor Etela terdengar jelas dan penuh otoritas. Aku akan menggunakan bola api tingkat 10. Dia mengangkat jari dengan lembut, dan seketika itu juga, bola api kecil namun cemerlang mulai terbentuk. Percikan api menari di udara. Berbalik menatap para murid dengan senyum ramah di balik kacamatanya, dia melanjutkan dengan jenaka. Hanya api kecil, mari kita lihat apakah aku bisa mengenai sasarannya. Setelah berkata demikian, dia meluncurkan bola api. Api berkobar hebat, menggeram dengan panas yang mengerikan, dan melesat di udara. Namun, ketika bola api baru terbang separuh jalan, tiba-tiba ia padam. Api yang cemerlang itu melemah, lalu benar-benar mati, hanya menyisakan beberapa bara yang berjatuhan ke lantai batu yang dingin, sangat jauh dari sasaran. Di bangku penonton, para murid saling memandang dengan bingung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Seseorang berbisik dalam kebingungan, bola api menghilang. Etela berbalik, dia menjelaskan dengan suara yang jelas. Seperti yang baru saja kalian lihat, sebagian besar sihir tidak bisa meninggalkan zona roh, karena penyihir hanya bisa mengendalikan sihir di dalam zona roh mereka sendiri. Dia dengan lembut mengangkat satu tangan, memulai gerakan baru, dan melanjutkan ceramahnya. Jadi, jika aku memperluas,
Di tengah lingkaran sihir kompleks yang bersinar di lantai auditorium, Ethela dengan lantang menyatakan, zona spiritual akan meluas hingga mencapai target. Seketika itu juga, semburan energi biru safir murni melesat dari posisinya, melaju kencang menembus ruang luas. Ia bertabrakan dengan target di kejauhan, menyebabkan ledakan dahsyat disertai suara zzz yang memekakan telinga. Seluruh auditorium pecah dalam keheranan. Seruan "wow" penuh kekaguman terdengar dari seluruh barisan kursi. Beberapa siswa senior yang duduk di dekatnya terkikik-kikik melihat ke arah kelas 7, berbisik satu sama lain. Lihatlah anak-anak kelas 7 itu, lucu sekali. Di tengah kerumunan, Shirone juga tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia bertepuk tangan memuji dan berbisik dalam hati dengan terkejut. Aku tidak tahu ini, aku tidak menyangka bisa mengubah bentuk pikiran. Di tengah tepuk tangan, Ethela tiba-tiba berbicara, menarik kembali perhatian seluruh kelas. Namun, metode ini memiliki masalah fatal. Seorang siswa bertanya dengan bingung, "Hah? Cara itu salah?" Ethela tersenyum lembut. Sebuah kubus energi biru yang berkilauan muncul di telapak tangannya. Dia menjelaskan dengan jelas, mengubah bentuk zona spiritual membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dari kalian. Akan sangat tidak efektif jika harus mengubah bentuk di setiap pertempuran yang memerlukan penggunaan zona spiritual. Itulah mengapa zona spiritual digunakan dalam 4 bentuk yang berbeda. Sebuah layar sihir muncul di sampingnya, menampilkan 4 bentuk dasar, bentuk pertahanan, heksagon, bentuk serangan, bintang, bentuk salib, tanda plus, dan bentuk pemisah, 2 lingkaran. Inilah yang kita sebut sebagai 4 bentuk agung zona spiritual. Ethela Romi berbicara dengan suara jernih. Di depannya, energi sihir berkumpul dengan cepat membentuk polihedron transparan seperti kristal berkilauan di bawah cahaya. Pertama, bentuk pertahanan memiliki bentuk polihedron dasar. Ethela menjelaskan dengan gerakan anggun. Dalam sebagian besar formasi pertahanan, zona roh dipertahankan agar tidak hancur dan semakin banyak sisi, semakin tinggi kemampuan pertahanannya. Begitu dia selesai berbicara, blok kristal itu menghilang, digantikan oleh aliran cahaya menyilaukan yang memancar dari posisi Ethela seperti bintang yang bersinar. Selanjutnya adalah bentuk bintang yang kami sebut bentuk serangan. Dengan itu, penentuan posisi target menjadi mudah dan sangat berguna saat melawan banyak musuh. Cahaya bintang sekali lagi berubah, berkumpul menjadi salib raksasa dari cahaya, memanjang ke 4 arah. Berikutnya adalah bentuk salib yang memungkinkan zona roh meluas ke 4 arah jauh. Ethela melanjutkan penjelasannya dengan mulus. Namun, itu tidak cocok untuk target yang bergerak cepat, karena semakin jauh dari pusat, semakin sulit untuk mengubah arah. Dapat dikatakan, ide utama dari bentuk salib adalah untuk meningkatkan kecepatan rotasi zona roh. Menyaksikan pertunjukan sihir tingkat tinggi, para siswa di bawah tercengang. Seorang siswa yang duduk di sebelah Shirone tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan takjub. Dia menggunakan teknik itu tanpa berkedip. Mungkinkah dia ingin kita melakukan hal yang sama? Shirone, dengan mata birunya yang lebar terbuka, juga benar-benar terpikat. Dia bergumam, menyadari sesuatu yang penting. Menggunakan metode itu, saya bisa menerapkannya dalam pertarungan nyata, bahkan jika diameternya mencapai 10 meter. Di hadapan kekaguman seluruh kelas, Ethela tersenyum lembut, mengakhiri pertunjukan. Dia dengan tenang menyatakan, bentuk terakhir adalah bentuk terpisah. Ini adalah bentuk yang bahkan seorang penyihir kelas 5 pun akan kesulitan untuk melakukannya dengan akurat. Ethela tersenyum. Pertama, saya akan menunjukkan sebuah pertunjukan kepada kalian. Duduk di barisan depan, Shirone mendengarkan, sementara seorang siswa di sampingnya berbisik kepada temannya, mata mereka penuh antisipasi. Oh, jika dia berhasil, apakah dia akan dipromosikan? Wilayah spiritualnya sudah mencapai nilai maksimum saat dia masih seorang penyihir peringkat 8, jadi itu... Belum selesai bisikan itu, semburan cahaya hijau menyilaukan tiba-tiba meledak dari tempat Ethela berdiri, membanjiri seluruh ruangan dengan cahaya sihir murni. Hah? Semua siswa terdiam membeku, mata mereka terbelalak kaget. Bahkan, Shirone yang selalu tenang, terperanjat, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di hadapannya. Di bawah lantai, sebuah lingkaran sihir rumit dengan segudang aksara kuno mulai bersinar terang. Dari pusat lingkaran, sebuah bola energi biru raksasa berkilauan seperti bintang, perlahan terbentuk dan melayang ke atas, terpisah dari tubuh Ethela. Dia masih berdiri di sana, tenang dan hening, sementara wilayah
spiritualnya melayang tepat di depannya seperti entitas independen. Bisikan ketakutan menyebar ke seluruh ruangan. Wilayah spiritualnya sudah meninggalkan tubuhnya. Seorang siswa lain berbisik dalam kebingungan mencoba menjelaskan fenomena luar biasa ini. Saya tidak mengerti, wilayah spiritual adalah alam jiwa seorang penyihir kan? Pikiran Shirone berputar. Mungkinkah memisahkan pikiran seseorang dari tubuh? Jadi, apa yang ada di pusat wilayah spiritual itu? Profesor Etela tersenyum lembut, suaranya yang jernih menggema di seluruh ruangan. Bentuk pemisahan sangat sulit, sampai-sampai hanya untuk penyihir spesialis. Namun, karena penyihir tidak memiliki titik pusat, area roh tidak bisa digerakkan. Sebaliknya, kalian bisa menggerakkan area ke target, mengaktifkannya seketika, dan mengejarnya. Keuntungannya adalah jangkauan operasinya tak terbatas. Para murid di bawah serentak berteriak, "Oh!" penuh kekaguman. Seseorang berbisik kepada temannya dengan suara penuh keheranan. Bagaimana profesor bisa melakukannya semudah itu? Hanya dengan menggunakan area roh saja sudah membuatku kehabisan napas. Dia benar-benar di level yang berbeda. Bagaimanapun, dia adalah penyihir peringkat 6 resmi. Duduk di tengah bisikan, Shirone diam-diam mengamati, berpikir dalam hati. Dia terlihat begitu ahli. Menyadari kekaguman seluruh kelas, Etela mendorong sedikit bingkai kacamatanya, senyum nakal muncul di bibirnya. Haha, jika pelajaran pertama tanpa demonstrasi, kalian pasti akan sangat sedih bukan? Murid tercepat dalam bentuk salib, murid Emi Karmis dari kelas 4 akan maju untuk menunjukkan kepada kita. Seluruh auditorium meledak dalam sorakan gembira. Seorang siswi di samping Emi berseru, "Luar biasa, kebanggaan kelas kita." Seperti yang diduga, tahun ini Emi lagi. Semua siswa laki-laki akan takluk padanya setelah melihat penampilan ini, pasti. Temannya menoleh ke Emi, hendak melanjutkan. Bukan begitu, Mai. Namun kata-katanya tiba-tiba tercekat. Berlawanan sepenuhnya dengan ekspektasi, Emi duduk terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. Mata biru cerah miliknya membelalak, dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Keringat dingin mengucur deras, mengalir di pelipisnya. Aura gelap dan berat menyelimuti Emi saat dia mengepalkan tangan. "Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian sekarang," jeritan putus asa menggema dalam benaknya.